Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Julian Pratama, dan pada video kali ini saya ingin ngebahas smartphone tipe terbaru dari Samsung yang dirilis pada awal tahun 2024 ini dengan meluncurkan smartphone terbarunya yaitu Galaxy A15 5G. Jadi Samsung A15 5G ini adalah series mid-range-nya Samsung untuk kelas harga 3 jutaan. Penasaran dengan pembahasannya? Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe di bawah ini, mari kita berteman dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, tidak banyak perubahan dari Samsung A15 5G ini. Samsung masih tetap membawa ciri khas desain smartphone-nya di Galaxy A15 5G ini. Di sini jika kita lihat pada bagian belakangnya, ada beberapa penyempurnaan yang membuat bagian belakangnya lebih stylish. Pada bodi belakangnya ini masih terlihat identik dengan permukaan plastik, flat lengkap bersama 3 sensor kamera yang dibuat berderetan dan dilengkapi dengan lampu flash. Lalu pada bagian sisi kanan, bagian volume dan tombol power sekaligus menjadi fingerprint sensornya. Di sini terlihat dimensinya yang sedikit lebih compact dengan bezel layar depan yang sudah dibuat lebih tipis. Overall terlihat premium, dan justru di sini desainnya ini lebih mirip dengan lini flagshipnya Galaxy S series meskipun cuma dari sisi belakang doang. Next, kita beralih pada bagian berikutnya, yaitu layar. Salah satu peningkatan yang paling signifikan dari Samsung A15 5G ini pada bagian layarnya, yang sudah menggunakan panel layar Super AMOLED, yang tentu saja bisa memberikan saturasi warna yang jauh lebih baik. Sayangnya sih belum mendukung Always On Display. Dan untuk kecerahan maksimum bisa mencapai angka 800 nits. Teknologi Vision Buster yang awalnya hanya hadir di lini flagship ikut serta diturunkan ke Samsung A15 5G ini. Jadi, secara otomatis menyesuaikan warna dan kecerahan layar ketika berada di bawah sinar matahari agar tampilan tetap terlihat jelas di saat penggunaan luar ruangan. Untuk ukuran layarnya pun berukuran sebesar 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Tentu saja sudah sangat pas untuk penggunaan streaming video dan lain-lain. Refresh rate layarnya mencapai 90 Hz yang sudah cukup smooth untuk scrolling sosial media. Pada sisi atas layar terdapat kamera depan yang memang belum berbentuk punch hole display, dan pada sisi bawah layar terlihat lebih tebal, tapi di sini terlihat Samsung lebih mengutamakan layar yang menurut saya memang sangat penting sih. Jadi harapannya sih mungkin di next generasi berikutnya dibuat tipis aja bezelnya. Next, kita ke bagian berikutnya, yaitu pada bagian kameranya. Di sini terdapat 3 buah lensa kamera di bagian belakang dengan resolusi kamera belakang sebesar 50 megapiksel dan kamera ultrawide 5 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Yang saya suka dari kamera HP ini adalah reproduksi warna dan hasil fotonya yang kalau dibilang nggak perlu deh buat diedit-edit dan langsung post di sosial media aja gitu. Apalagi di sini saya suka banget dengan mode potretnya yang lumayan reliable. Dan buat teman-teman nih yang penasaran dengan hasil kameranya, berikut adalah beberapa hasil foto saya yang saya ambil menggunakan Samsung A15 5G ini, yang bisa teman-teman simak pada video berikut ini. Dan untuk kamera depannya beresolusi sebesar 13 megapiksel yang dilengkapi dengan opsi sudut pandang ekstra lebar. Untuk hasil selfie-nya juga sudah cukup bagus, hanya saja beberapa kondisi foto terlihat agak
dingin, dan kebiruan. Oh ya, kamera depannya ini bisa diaktifkan dengan mode malam, dan untuk perekaman videonya maksimum cuman bisa sampai di resolusi 1080 30 fps. Jadi belum bisa sampai 60 fps ya. Untuk kestabilannya masih standar banget sih menurut saya. Selanjutnya kita beralih pada bagian fitur. Oke, dari sektor software dan keamanan bisa menjadi salah satu nilai jual utama Galaxy A15 5G ini. Smartphone ini hadir dengan Android 14 dengan tampilan antarmuka One UI 6 versi full, bukan lagi Core Edition ya, yang biasanya lebih sederhana. Samsung pun memberikan jaminan setidaknya 4 kali pembaruan OS dan 5 tahun pembaruan keamanan rutin. Artinya buat kalian nih yang udah makai Samsung A15 5G ini bakalan dapat pembaruan sampai dengan versi Android 18. Menurut saya sangat pas untuk penggunaan jangka panjang sih. Beberapa fitur tambahan lain adalah fitur AI yang disematkan di Samsung A15 5G ini. Salah satunya teman-teman bisa masuk ke galeri dan pada saat teman-teman mengakses foto, sentuh tombol I di menu bawah ini. Dan teman-teman bisa menambahkan efek portrait pada foto teman-teman dan diutamakan objeknya manusia ya. Next kita beralih pada bagian berikutnya yaitu performanya. Pada bagian performa, Samsung Galaxy A15 5G ini hadir dengan chip MediaTek Dimensity 6100 Plus dengan fabrikasi 6 nanometer. Bisa dibilang performa Samsung Galaxy A15 5G ini sudah lumayan baik, sanggup melibas sejumlah aplikasi harian dengan sangat lancar. Ataupun untuk bermain game, Galaxy A15 5G ini tersedia hanya dalam satu varian saja teman-teman, dengan memori 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Tanpa tambahan RAM pun menurut saya sudah sangat cukup. Kalaupun teman-teman ngerasa kurang, masih ada opsi tambahan RAM 8GB jika dirasa perlu. Kalau nggak perlu ya udah nggak usah lah ya. Berikutnya yang saya sayangkan di sini adalah speakernya yang masih mono dengan kualitas yang tergolong standar. Setidaknya sih masih ada opsi jack audio pada bagian bawah. Oh ya, hampir lupa, untuk slot kartunya menggunakan hybrid ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memilih dua opsi, mau pakai dua kartu nano SIM atau satu kartu nano SIM dengan micro USB atau dua kartu SIM tanpa micro USB. Teman-teman bisa tinggal dipilih-pilih saja guys, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Next kita ke poin berikutnya yaitu pada bagian baterainya. Dibekali dengan kapasitas baterai di angka 5000 mAh merupakan angka yang sudah menjadi standar paling umum untuk saat ini. Jadi untuk penggunaannya saya rasa sudah lebih dari cukup untuk menunjang kebutuhan harian dan penggunaan seharian full. Dan sudah mendukung fitur fast charging 25 watt. Ya udah pasti sesuai dengan namanya, bisa mengisi daya baterai dengan cepat tanpa harus menunggu lama. Oke teman-teman, itu saja beberapa spesifikasi dari Samsung Galaxy A15 5G ini. Jadi di sini kesimpulannya adalah beberapa kekurangan yang saya temukan dari HP ini yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman sebelum membeli HP ini. Mulai dari speakernya yang masih mono, kamera selfie belum punch hole, refresh rate layar belum 120Hz. Jadi dibandingkan generasi sebelumnya, peningkatan yang dibawanya cukup menarik, dari jaminan pembaruan OS dan desain yang disempurnakan serta memori yang lebih luas di seri Galaxy A15 5G ini. Menurut saya ini adalah opsi yang bisa jadi pilihan buat yang menginginkan seri baru dengan harga murah, jaringannya 5G. Namun menurut saya segmen harga yang di pasar agak nanggung. Bagi saya sih versi 4G saja sudah terasa menarik karena nggak sampai 3 jutaan. Bisa dibilang banyak kesamaan termasuk performa, sementara Galaxy A25 5G juga varian termurahnya bisa kita dapetin di angka 3,8 jutaan saja. Udah ada always ultra wide, lebih baik speaker stereo juga udah ada, dan sampai layarnya pun udah refresh rate-nya 120Hz. Ya mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman semua sebelum membeli HP ini.
Sekian dulu untuk video kali ini. Next time kita ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang suka dengan informasi teknologi tren saat ini, teman-teman bisa subscribe channel ini. Saya Julian Pratama pamit undur diri, sekian dan terima kasih.